Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana upaya kita untuk mengurangi kecemasan. Nah, salah satunya adalah dengan membatasi informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Di dalam berbagai kesempatan terdahulu saya pernah mengatakan bahwa ada baiknya memang kita tidak terlalu mudah mendapatkan akses informasi berkaitan dengan gejala-gejala kecemasan atau psikosomatik yang kita derita. Saya sudah mengatakan bahwa mungkin ada baiknya kurangilah googling, ya, kurangi googling gejala. Karena kalau misalnya kita bergejala sesuatu, seringkali gejala itu sangat kita pikirkan dan kemudian kita googling. Nah, sayangnya kalau kita googling itu bisa jadi gangguannya yang sebenarnya adalah keluhan biasa yang kecil mungkin, tetapi akhirnya karena googling jadi gede seolah-olah. Misalnya contoh aja, kita mengalami rasa sakit kepala. Ya, sakit kepala ini sebenarnya adalah hal yang biasa terjadi. Biasa aja sakit kepalanya juga bukan sakit kepala karena muntah atau sampai sakit kepalanya sampai pingsan. Tidak, cuma sakit kepala tegang seperti itu aja. Kemudian kita coba googling nih di Google, ya. Keluarlah kalau sakit kepala itu bisa tumor otak. Waduh, bagaimana itu? Kok bisa sampai seperti itu? Tumor otak. Yang kita ingat, waduh, jangan-jangan saya tumor otak nih. Maka daripada itu dia langsung meminta untuk dilakukan CT scan, MRI, dan lainnya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang yang dalam hal ini tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai seorang dokter, kadang-kadang ketika kita mencari informasi, kita langsung aja ketik penyebab sakit kepala. Wah, dan itu banyak banget. Sakit kepala itu hanyalah salah satu gejala yang paling sering dialami oleh berbagai macam jenis gangguan penyakit, dari yang ringan sampai yang berat sekalipun. Dan dengan latar belakang bukan dokter, tentunya kita rada sulit ya untuk melihat kondisi itu sebagaimana apa adanya. Dan kita juga tahu bahwa informasi yang terlalu berlebihan itu bisa membuat pikiran kita menjadi sangat susah dikendalikan. Apalagi kalau teman-teman atau Anda sendiri punya latar belakang sebagai seorang yang pencemas. Jadi rasa kecemasan itu akan makin timbul dan makin merasakan kondisinya di dalam pikiran itu menjadi tidak stabil. Nah, perlu untuk diperhatikan mungkin buat kita bagaimana kita bisa mengelola perasaan dan pikiran ini menjadi lebih baik. Tentunya dengan membatasi informasi yang kita terima. Nah, juga berkaitan dengan wabah virus COVID-19 belakangan ini juga menjadi sangat penting. Kita perlu mencoba untuk membatasi diri. Karena jujur dalam beberapa hari terakhir ini, pasien-pasien saya ini banyak yang kambuh. Ya, yang sudah 1 tahun, 2 tahun sudah baik gejala cemasnya, kemudian kambuh kembali karena begitu banyak mendapatkan informasi terkait dengan COVID-19 dan akhirnya mereka menjadi cemas. Sebenarnya terkait dengan kondisi gangguan yang dialami seperti psikosomatik, pasien ini sebenarnya makin tambah takut karena kan biasanya orang psikosomatik itu sangat sensitif ya terhadap gejalanya. Walaupun gejala COVID-19 ini sudah jelas ya. Makanya kenapa bisa ada hotline untuk bertanya. Kalau Anda itu mengalami batuk pilek yang berat disertai demam yang tinggi ya, lebih dari 38,5 misalnya, maka kemungkinan ada lagi sesak napas. Nah, ini kemungkinan besar bisa ya sebagai gejala-gejala berkaitan dengan COVID. Tapi kalau cuma batuk pilek, tapi demamnya nggak tinggi ya, cuma 37,5 misalnya, dan Anda tidak sesak napas, ya mungkin Anda batuk pilek biasa, apalagi musim hujan yang seperti ini. Tapi pikiran cemas itu akan membawa Anda datang ke IGD, dan akhirnya malah di IGD itu Anda bertemu dengan orang yang beneran COVID, Anda bisa mengalami penularan gitu, Anda bisa tertular. Jadi sebenarnya logic thinking kita akan sangat lebih dominan. Nah, kita tahu bahwa ketika kita banyak mendapatkan informasi baik yang benar maupun yang salah ya, semuanya nyampur, maka kadang-kadang otak kita ini nggak sanggup menerimanya. Ditambah dengan latar belakang kecemasannya,
maka sistem saraf pusat amigdala itu yang saya selalu bisa terangkan sebagai satu kondisi di mana yang berkaitan dengan kecemasan akan terpicu terus. Jadi Anda tuh kalau misalnya 24 jam pegang HP ya, mencari informasi yang berkaitan dengan ini, makin lama Anda makin tambah tegang ya, makin tambah bingung karena terlalu banyak informasi. Nah, kalau demikian saya sih sarankan, karena kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Pertama, kalau untuk berkaitan dengan COVID ya, mencuci tangan yang baik, yang bersih, kemudian menjaga jarak kepada orang lain ya, kemudian juga mencoba melakukan isolasi diri ya. Jadi jangan terlalu banyak keluar rumah ataupun ke tempat-tempat yang umum yang banyak orangnya, supaya respon penyebarannya akan menjadi menurun. Karena bagaimanapun kita nih sebagaimana orang sehat ya, di usia-usia yang sehat itu kadang-kadang dia tidak menjadi sakit, tidak menjadi pasien, tapi dia menjadi karier, dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah, kalau kita udah tahu logic thinkingnya seperti itu, maka ya sudah, sampai seperti aja. Jadi nggak usah dikhawatirkan, takut berlebihan malah, aduh nanti takut ini, takut itu, nggak usah. Pokoknya jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita masing-masing, sudah selesai. Nah, di mana kondisi itu akan berkaitan dengan prefrontal cortex atau otak bagian depan kita, supaya kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita tidak cemas, tapi logic thinking kita dipakai, logika kita dipakai nih. Oh, ada informasi seperti ini, saya mau mendapatkannya informasinya dari yang benar aja, dari WHO misalnya, kan banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan informasi dari WhatsApp group, dari orang-orang yang nggak jelas, ataupun grup-grup forward aja di WhatsApp group itu, yang membuat makin tambah bingung. Dan untuk itu coba batasi penggunaan handphone Anda atau smartphone Anda. Coba berikanlah waktu misalnya setengah jam aja atau 1 jam saja untuk membaca berita, juga berkaitan dengan pemberitaan di media TV. Batasi saja penggunaannya, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau nanti berlebihan, Anda mengurangi kecemasannya dengan cara mencoba membaca berita yang banyak terkait dengan COVID misalnya. Itu makin tambah cemas. Dan buat pasien yang sudah cemas, seperti pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas dan psikosomatik, itu bisa menimbulkan rasa cemas yang bisa mengulang kondisinya yang dulu. Padahal kemarin-kemarin tuh udah oke-oke aja, dia bisa berulang kondisinya karena kecemasan itu kembali gejalanya menjadi dominan kembali. Jadi saya berharap bahwa teman-teman bisa bijaksana dalam menyaring informasi, batasi ya, ini sangat penting. Ya, tetap melakukan upaya kesehatan mencegah virus corona ini, tapi yang paling penting adalah buat teman-teman yang punya masalah gangguan cemas dan psikosomatik, ini lebih penting lagi untuk diperhatikan. Jangan terlalu banyak terekspos dengan berita-berita berkaitan dengan COVID ini. Lakukanlah hobi yang mampu dilakukan mungkin di rumah ya, dan kemudian jangan lupa untuk tetap melakukan upaya kesehatan. Jaga pola tidur yang baik, jangan terlalu cemas, karena kalau cemasnya nanti dominan, nggak bisa tidur lagi kan, bisa bahaya lagi. Jadi jaga, jangan terlalu cemas, tidur yang cukup, dan cuci tangan yang baik berkaitan dengan kondisi seperti ini. Jangan lupa, jangan suka keluar kemana-mana, gantian, dan kalau habis keluar rumah, Anda harus cuci bajunya semuanya, jangan dipakai lagi di dalam rumah. Anda harus melakukan cuci tangan yang baik, atau bahkan mandi sekalian ya, kalau itu yang dianggap sebagai salah satu cara untuk mencegah diri kita dari penularan COVID-19 dan juga untuk berulangnya kembali gangguan kecemasan kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan jiwa dan raga. Buat teman-teman pasien cemas dan gangguan psikosomatik, kalau memang tidak memungkinkan untuk membantu diri kita lebih baik dalam proses kecemasannya, boleh datang ke psikiater untuk berkonsultasi. Tapi kalau Anda bisa tahan untuk sementara waktu, stay di rumah, tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.